saya tutup fitnah ini sampai akhir insyaAllah. Ya Syekh, Anda sedang diuji sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 60. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Bahwa kami tidak berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu hanyalah pendapat Anda. Ya, Anda bebas berpendapat. Namun, ya Anda salah, karena kami menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dalam menilai dan mempercayai mimpi Muhammad Qasim. Kami mengambil ibrah dari kisah kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana mereka menjadikan mimpi sebagai petunjuk. Bagaimana dengan petunjuk mimpi itu, mereka berhasil melewati masa-masa sulit saat itu. Sekarang, jawab pertanyaan saya. Untuk apa Allah abadikan kisah itu dalam Al-Quran kalau bukan sebagai bimbingan untuk kita? Benar, ini bukan wahyu. Dan wahyu sudah tidak ada lagi. Namun masih ada yang tersisa untuk umat ini, yaitu mimpi benar. Petunjuknya dari hadis-hadis sahih, menerangkan bahwa mimpi benar adalah bagian dari kenabian. Jadi bukan hanya wahyu saja yang terjamin, mimpi dari seorang yang jujur juga dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah yang paling jujur perkataannya. Coba lihat Sahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi. Syekh Muhammad Ali Al-Dib ini mengatakan Muhammad Qasim tidak hafal Al-Quran dan tidak tahu ilmu hadis. Apa hubungannya dia tidak hafal Al-Quran dengan mimpi benar? Dia itu orang yang diberi mimpi. Yang memberi mimpi adalah Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan petunjuk untuk kaum Nabi Yusuf alaihissalam Allah berikan melalui mimpi seorang non-muslim yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah SAW telah menetapkan standar untuk mengetahui mimpi benar, yaitu orang yang paling jujur dalam perkataannya. Sekarang Anda lihat sendiri bagaimana Muhammad Qasim. Ia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengatakan apa adanya tentang sholatnya. Logikanya, sesuatu yang sulit untuk dikatakan karena pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Allah dan Nabi Muhammad SAW selalu datang ke dalam mimpi-mimpinya. Namun Muhammad Qasim menjawab apa adanya tanpa ragu-ragu. Itu karena kebiasaannya yang selalu berkata jujur. Sebenarnya bukan kami yang fanatik, tapi Anda yang belum menemukan titik terang atau memahami persoalan mimpi benar ini dengan baik. Menunjukkan bahwa Anda tidak benar-benar memperhatikan isi mimpi Muhammad Qasim. Allah memerintahkan Qasim untuk selalu membaca 3 qul sebelum tidur, agar terhindar dari segala gangguan syaitan selama tidur. Dan memerintahkan Qasim agar jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Memerintahkan Qasim untuk selalu mensucikan Allah dan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu yang Anda maksud dengan talbis iblis? Apakah ada iblis yang bertaubat sehingga menunjukkan bentuk-bentuk kesyirikan di akhir zaman ini? Soal bersalaman sambil menunduk, dengan kata lain memberi penghormatan sehingga merukukkan badan kepada seseorang, kami ingin menjelaskan kepada Anda kenapa itu tidak boleh. Bukan hanya karena khawatir hal itu akan merusak hati orang tersebut, tapi juga karena perbuatan itu menyaingi perbuatan yang seharusnya hanya dilakukan untuk Allah dalam beribadah. Sebenarnya sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Bujairimi yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu juga telah memberitahu bahwa dalam situasi tertentu hal itu bisa menyebabkan seseorang murtad dan kafir. Kami paham bahwa ada juga pendapat yang lain yang mengatakan makruh dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah pendapat manusia. Tidak bisa disamakan dengan mimpi benar yang notabene dari Allah. Mana yang harus kita dahulukan? Ya mimpi benar. Mimpi Muhammad Qasim mengungkapkan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Silakan Anda sebutkan apa dan bagian mana yang tidak cocok dengan agama kalau Anda memang benar. Koreksi saya kalau saya salah. Saya lihat Anda menganggap remeh orang seperti Qasim. Sebenarnya Anda tidak terima kenapa Allah datang kepada orang seperti Qasim dan memerintahkan semua hal itu kepada Qasim. Kami mungkin tidak memiliki banyak ilmu sebagaimana para penghafal Quran, hadis, dan para ahlul fikih. Tapi kami tahu dengan jelas bahwa dengan mimpi benar Muhammad Qasim dan keadaan kami yang seperti ini, Allah sedang menguji para ulama. Apakah mereka akan angkuh dan sombong dengan ilmunya atau bersyukur kepada Allah? Sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam saat mengetahui ternyata ada seorang rakyat biasa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam satu kedipan mata. Sudah berapa lama Anda tinggal di Indonesia?
Banyak sekali praktek kesyirikan di Indonesia. Sebaiknya Anda mengajak umat ini untuk sadar dan segera meninggalkan praktek kesyirikan tersebut, bukan malah menuduh bahwa pesan ini adalah fitnah. Menggelikan sekali mendengarkan Anda mengatakan Muhammad Qasim membuat perpecahan. Justru kami ingin mempertanyakan kepada Anda, kalau memang orang seperti Anda itu benar, kenapa umat ini terpecah belah? Tidak perlu khawatir Muhammad Qasim akan ditinggalkan banyak orang. Qasim hanya khawatir ditinggalkan Allah. Di salah satu video Anda, kami melihat bahwa Anda sangat bersemangat memberitahu orang-orang bahwa dalam 3 bulan lagi Imam Mahdi akan muncul. Di sisi lain, dalam video Anda yang sedang saya respon saat ini, Anda mengatakan bahwa tidak mungkin Muhammad Qasim itu Imam Mahdi. Seolah-olah Anda pernah mendengar atau melihat Muhammad Qasim mengklaim sesuatu seperti itu. Soal nama Imam Mahdi, kita maklum ada perbedaan keyakinan di antara para ulama. Walaupun umumnya mengatakan namanya sama seperti, tapi ada juga yang mengatakan namanya mirip seperti. Dan itu juga benar secara bahasa. Begitulah pengetahuan manusia, jelas terbatas. Siapapun mereka, Allah Maha Bijaksana mengatur segala sesuatu. Tapi lucunya, Anda mengambil pendapat Ibnu Katsir tentang nama Imam Mahdi, bahwa namanya adalah Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Namun Anda menolak pendapat Ibnu Katsir yang lainnya dalam kitab yang sama yang juga menerangkan bahwa Imam Mahdi akan datang dari arah timur dan didukung oleh orang-orang dari timur dan menegakkan kekuasaannya dan akan dibayat di Masjidil Haram. Dengan Anda mengatakan ia akan muncul pertama kali di Timur Tengah, tepatnya di depan Ka'bah, dan bahkan harus berbahasa Arab. Ya Syekh, tunjukkan dalil tersebut yang menyebutkan Imam Mahdi harus berbahasa Arab. Anda lebih fokus kepada Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi bukanlah apa-apa kalau tidak dengan pertolongan Allah. Imam Mahdi juga membutuhkan pertolongan Allah, sedangkan mimpi Muhammad Qasim jauh lebih besar dan dari sekedar persoalan kapan Imam Mahdi akan muncul. Mimpi Muhammad Qasim ini menunjukkan jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, mengajak muslim mensucikan diri dari segala bentuk kesyirikan di akhir zaman ini, menghapuskan kesyirikan dan segala bentuknya, sebuah persiapan yang sesungguhnya. Ironis sekali ketika Anda memperingatkan orang-orang tentang akhir zaman, sementara Anda mengabaikan pesan ini hanya karena kegagalan Anda dalam menilai mimpi Muhammad Qasim. Padahal di sisi lain, Anda tahu bahwa satu-satunya yang tidak akan Allah ampuni di hari penghakiman kelak adalah syirik. Saya heran kenapa orang-orang yang dipandang berilmu malah seperti sebaliknya ya. Ayo dong, mana nih orang-orang yang cerdas, tulus, dan murni imannya? Ya Syekh, andaikan satu bumi saat ini menolak Muhammad Qasim, niscaya Allah pasti membukakan jalan untuk Muhammad Qasim. Waktu akan memperlihatkannya kepada Anda, insya Allah.